Oleh karena itu persiapannya pun harus matang. Ya, seseorang harus mempersiapkan diri sebelum dia menjalani perjalanan yang demikian panjang. Orang kalau ingin berjalan, ingin safar yang panjang, dia siapkan bekalnya. Maka demikian juga dalam menjalani pernikahan perlu ada bekal. Dan bekal dalam menjalani pernikahan itu adalah ilmu. Hendaknya dia berilmu tentang bagaimana menjalani peran sebagai suami, sebagai laki-laki, ilmu bagaimana menjalani peran sebagai seorang istri. Ini juga perlu. Ya, bagaimana mungkin kemudian dia memasuki dunia pernikahan tanpa adanya bekal? Sayangnya kebanyakan orang ketika dia menikah, dia memikirkan bagaimana acara resepsinya. Ini kalau orang awam, ya, orang yang jauh dari agama, yang mereka pikirkan anak-anak muda itu bagaimana membuat resepsi pernikahan yang heboh, resepsi pernikahan yang berkesan, fenomenal. Ya. Saya dulu pernah dapat undangan pernikahan, ya, undangan pernikahan, kemudian di undangannya gaul sekali. Kemudian dalam undangan itu disebutkan ya dress code, ada dress code-nya. Ini apa pakaian yang hendaknya kita pakai? Dress code-nya itu kalau saya tidak salah adalah pakaian 70s. Pakaian ala tahun 70-an. Saya saja belum lahir 70-an ya. Ya, jadi pakaian 70-an itu seperti apa? Ya udah pakaian seperti Bang Roma Irama itu dulu ya. Celana jubrai, kemudian pakai kacamata yang besar, frame-nya yang besar, ya, pakai baju ketat, ya. Mereka lebih fokus pada resepsi-resepsi seperti ini. Bagaimana caranya bikin resepsi yang heboh? Nah, banyak sekali kasus ketika menikah, tidak lama mereka menikah, kemudian bercerai. Ya, tidak lama setelah pernikahan langsung bercerai. Makanya banyak yang masih muda-muda tapi sudah menjanda, atau masih muda tapi sudah menduda. Kalau hadirin jamaah perhatikan ya berita-berita, sering ada berita itu ya, lonjakan perceraian di sini dan di sana. Kan ada yang buat liputan bawa kamera kemudian ke pengadilan agama. Ternyata di pengadilan agama itu antrian itu banyak sekali orang mendaftarkan perceraian. Nah, kita perlu mewaspadai permasalahan ini, perlu tahu apa yang menjadi hak pasangan kita agar bismillah ta'ala rumah tangga kita itu berjalan dengan harmonis dan memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihak. Baik, qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li zawaji atharun hammah wa muqtadayatun kabirah. Pernikahan ini memiliki pengaruh yang demikian besar serta konsekuensi yang tidak sedikit. Bahwa rabitatun baina zauj wa zaujatihi. Maka pernikahan merupakan ikatan antara suami dan istri. Yulzamu kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhar. Ya. Setiap di antara pasangan tersebut ya, mereka dibebani dengan hak yang harus dia tunaikan kepada pasangannya, Ya, setiap orang memiliki kewajiban untuk menunaikan hak pasangannya. Kemudian hak-hak tersebut, ya kata beliau, huququl badaniyah wa huququl ijtimaiyah wa huquq maliyah. Hak-hak itu ada yang sifatnya hak badan, ya, hak yang kembali kepada kebutuhan fisik dari pasangannya. Ya, misalnya nafkah berupa makanan, ini kebutuhan fisik dibutuhkan oleh pasangannya. Seorang suami hendaknya dia memberi nafkah kepada istrinya berupa makanan. Ya, demikian juga wa huququ ijtimaiyah, termasuk juga hak badan, ya, hak untuk hak untuk diberi hubungan, ya, berhubungan suami istri, ya, berjima. Ya, makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan seks antara kalian, ya, itu ada nilai sedekahnya. Wa huquq ijtimaiyah, hak-hak sosial, ya, setiap orang wajib untuk memperlakukan pasangannya dengan baik, dengan ucapan yang baik, perlakuan yang baik, tidak aniaya, ya, tidak kemudian
suka menjelekkan pasangannya, namanya pasangan itu adalah pakaian, maka tidak layak seseorang itu kemudian menjelek-jelekkan pakaiannya sendiri. Kan di sana ada hak sosial, hak ketika bersosialisasi bermuamalah dengan pasangan. Wa huququ maliyah, dan hak yang berupa harta, ini nafkah, ya, tempat tinggal, kemudian uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ya, ini hak yang berupa harta yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Qala fa yajibu 'ala az-zawjayn an yu'ashira kullan minhuma al-akhar bil ma'ruf. Maka kata beliau, wajib bagi pasangan suami istri, ya, untuk memperlakukan pasangannya tersebut dengan cara yang baik. Wa an yu'dhilal haq al-wajib bi kulli samahatin wa suhulah min ghairi taqarruhin li badlihi wala mumatilah. Maka wajib bagi setiap pasangan untuk menunaikan hak yang wajib baginya, ya, dengan penuh lapang dada. Jadi ketika ada yang menjadi kewajiban kita, lakukan dengan lapang dada, ya, wasuhulah, dan lakukan dengan mudah, jangan kemudian pelit untuk menunaikannya. Kalau memang itu adalah kewajiban kita, maka laksanakanlah dengan senang hati, ya, ghairu taqarruhin li baddihi wala mumatil, ya, tanpa ogah-ogahan dan merasa terpaksa, karena itu memang konsekuensi kita dalam menikah. Misalnya istri ketika suaminya meminta untuk dilayani, maka layani, berikan pelayanan dengan sepenuh hati, jangan kelihatan ogah-ogahan. Itu konsekuensinya Anda menjadi seorang istri, ya, itu konsekuensi Anda menjadi seorang istri. Sebagaimana suami Anda juga berkewajiban memberikan layanan kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri pun hendaknya memberikan layanan yang terbaik kepada sang suami. Ya, harus lapang dada, jangan ogah-ogahan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya, para suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Jangan kemudian dia berbuat zalim, jangan kemudian dia berbuat aniaya kepada istrinya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi para istri mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana kewajiban mereka. Ya, di seorang istri dia berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada sang suami, maka dia berhak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya tersebut. Walirijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki atau para suami ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istrinya, ya, karena dia telah memberikan nafkah, dia kepala keluarga, maka kedudukannya lebih tinggi daripada sang istri. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang hak antara suami istri harus ditunaikan. Ya, sebagaimana seorang suami dia punya kewajiban, ya, kepada istrinya, dia juga punya hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Sebagaimana istri punya kewajiban kepada suami, dia pun punya hak yang harus ditunaikan oleh sang suami. Qala kama yajibu 'alal mar'ati an tubdila li zawjiha ma yajibu 'alaiha badluhu. Sebagaimana juga wajib bagi para istri untuk memberikan hak suaminya sebagaimana dia pun wajib untuk menunaikan apa yang wajib baginya untuk dia tunaikan. Qala wa mata qama kullu wahidin min az-zawjayn bima yajibu alaihi lil akhar kanat hayatuhuma sa'idah. Dan ketika kedua belah pihak menunaikan, ya, hak dari pasangannya yang wajib dia tunaikan, maka kehidupan mereka berdua akan bahagia. Jadi kunci kebahagiaan dalam
menjalani bahtera rumah tangga adalah penunaian hak. Apabila kedua belah pihak telah menunaikan apa yang menjadi hak pasangannya, insya Allah ya pernikahan tersebut akan memberikan kebahagiaan. Ya, kalau hak-haknya itu ditunaikan, ya, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Qala wadamatil usrah bainahuma. Demikian juga al-isyrah, ya. Damatul isyratu bainahuma, dan hubungan yang harmonis akan senantiasa terjaga, ya, akan senantiasa terjaga. Jadi penuhi terlebih dahulu hak pasangan kita. Adapun yang lainnya yang bukan merupakan hak yang wajib, nah ini tambah-tambahan saja. Tapi kalau yang inti, yakni hak yang wajib ini tidak ditunaikan, maka dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang harmonis, ya, rumah tangga yang harmonis. Kemudian kata beliau, wa in kana al-amru bil aks hasala asy-syiqaq wan niza', ya, wa tanakadat hayatu kullin minhuma. Namun kalau yang terjadi itu justru sebaliknya, ya, sang suami meremehkan hak istrinya, demikian juga istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka akan terjadi pertikaian, terjadi percekcokan, dan rumah tangga yang mereka jalani, kehidupan yang mereka jalani, ya, akan terasa susah, ya, akan terasa susah, tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali dari rumah tangga yang dijalani. Jadi ini intinya hadirin yang dirahmati Allah, penunaian hak. Kalau hak ini sudah ditunaikan, insya Allah rumah tangga itu akan berjalan dengan harmonis. Qala walaqad ja'at an-nusus al-katsirah biwasiyati bil mar'ati wa mura'ati haliha wa anna kamal al-hal min al-muhal. Kata beliau, banyak sekali nas-nas yang berbicara, ya, tentang wasiat, ya, yang mewasiatkan para laki-laki untuk menjaga kaum wanita. Wa anna kamalal hal minal muhal. Dan banyak sekali nas-nas yang menyebutkan bahwa mengharapkan kesempurnaan dari seorang wanita adalah satu hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil. Ingat bahwa pasangan Anda, ya, tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangan yang ada pada dirinya.